Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ba'du. Jadi pada perkuliahan kita hari ini ataupun materi yang akan kita bahas terkait dengan pertemuan kali ini adalah terkait dengan perkembangan investasi di Aceh. Jadi kalau sebelumnya pada beberapa pertemuan sebelumnya ataupun melalui video yang saya kirimkan juga kita telah membahas terkait dengan masalah-masalah general ataupun kaitan-kaitan terkait dengan masalah penanaman modal yang terjadi secara umum ataupun yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat seperti adanya hambatan-hambatan yang terjadi investasi di Indonesia. Setelah itu pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas terkait dengan politik, hukum, dan investasi, di mana di dalamnya ada juga membahas terkait dengan politik investasi terbuka. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas salah satu topik yang sangat menarik, khususnya apalagi kita yang berada di Aceh ya. Kalau kita melihat Aceh menjadi salah satu daerah ataupun provinsi yang sudah sangat lama menjadi salah satu daya tarik bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, tapi Aceh juga menjadi salah satu daerah yang menjadi magnet bagi banyak perusahaan-perusahaan yang ada di luar Indonesia. Nah, itu juga sudah bisa kita contohkan ataupun bisa kita bayangkan dengan adanya banyak konflik yang telah terjadi di Aceh, yang tidak lain adalah terkait dengan investasi. Nah, jadi kalau kita melihat pada awal terjadinya perkembangan GAM itu sebenarnya adalah ada beberapa faktor. Tapi yang paling menarik ataupun yang ingin kita lihat pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan investasi asing, namun pada saat itu ternyata banyak investasi-investasi yang terjadi ataupun yang dilakukan di Aceh, namun tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh Provinsi Aceh. Nah, malahan pada saat itu, sebelum adanya GAM, banyak perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri, mereka masuk ke Aceh, mereka melakukan investasi dari sangat banyak jenisnya, mulai dari emas, ada juga yang paling terkenal ya pasti di Aceh Utara, yaitu terkait dengan oil dan gas. Nah, di situ sangat banyak perusahaan-perusahaan asing yang berasal baik itu dari luar negeri, dalam negeri, dan ada juga perusahaan malahan yang dari Amerika yang mereka melakukan investasi di Aceh. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat ternyata Aceh sudah menjadi magnet sudah sangat lama, nah, sehingga tidak heran maka banyak ataupun muncullah gerakan-gerakan separatis yang mana gagasan awal mereka adalah ketidakadilan ataupun tidak adanya persamaan ataupun tidak ada diberikannya manfaat yang lebih, sedangkan banyak sumber-sumber daya alam yang berhasil dari Aceh telah diambil, telah dimanfaatkan, namun kondisi Aceh pada saat munculnya gerakan separatis saat itu, Aceh menjadi daerah yang sangat-sangat tertinggal apabila kita bandingkan dengan provinsi-provinsi baik yang ada di Sumatera, apalagi provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Karena boleh kita katakan ada yang mengatakan adalah Jawa sentris. Ada yang mengatakan bahwa semakin jauh sebuah provinsi dari Jawa, maka semakin sedikit pembangunan ataupun adanya keinginan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan. Oleh karena itu, kalau kita melihat ujungnya Indonesia yang mana berada di barat adalah Papua,
yang juga merupakan salah satu tempat penghasil emas salah satu terbesar di dunia. Namun kalau kita melihat terkait dengan perkembangan ekonomi di Papua, mereka sangat-sangat tertinggal. Bukan terkait dengan hal ekonomi saja, malahan mereka sangat seperti terkait dengan pendidikan ataupun akses-akses yang lainnya, sehingga hal itu juga memunculkan adanya gerakan separatis. Dan sampai saat ini kalau kita melihat Papua, gerakan separatisnya masih ada. Papua merdeka ya kalau sering kita dengar, dan hal itu masih terus terjadi. Sedangkan di Aceh, alhamdulillah, setelah adanya tsunami, bencana tsunami, itu menjadi titik balik. Alhamdulillah telah mulainya ataupun adanya perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM, yang mana hal itu merupakan salah satu tonggak utama munculnya ataupun adanya perkembangan terkait investasi di Aceh. Nah, kalau memang pada saat konteks GAM berada, memang terkait dengan investasi di Aceh boleh dikatakan sangat-sangat sedikit. Namun biasanya perusahaan-perusahaan yang masuk adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konteks eksplorasi ataupun eksploitasi terkait dengan sumber daya alam. Nah, kita lihat lebih jauh terkait dengan perkembangan investasi di Aceh. Sebentar, ini agak macet ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan hal-hal penting yang terjadi di Aceh, kita lihat dulu ada beberapa investasi-investasi seperti yang telah saya jelaskan yang telah terjadi di Aceh sejak awal Indonesia menjadi sebuah negara merdeka sampai sekarang. Jadi di Aceh telah beberapa investasi yang besar. Yang pertama kali kita lihat di sini, investasi asing atau penanaman modal asing di Aceh sudah sejak lama dilaksanakan. Kalau kita melihat di sini, sudah lama dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan daerah sebagaimana halnya di daerah lain di Indonesia. Ada beberapa contoh yang saya gunakan di mana investasi-investasi itu berupa yang pertama kali investasi perminyakan yang dilakukan di Aceh Timur. Seperti perusahaan-perusahaan Pertamina yang masuk. Setelah itu investasi gas dan oil yang dilakukan di Aceh Utara. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat ataupun ada sebagian orang yang berasal dari Aceh Utara, yang mana kalau saat ini Aceh Utara sudah menjadi 3 kabupaten ya, Biren, Lok Semawe, dan Aceh Utara. Namun sebelumnya Aceh Utara menjadi sebuah kabupaten yang cukup luas. Jadi kalau kita melihat sebelumnya, di mana ada banyak perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar dan dalam negeri. Yang pertama kali kita lihat adalah di Aceh Utara ada perusahaan mobil oil. Perusahaan mobil oil ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar, yang mana fokusnya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap minyak. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sampingnya di Aceh Utara ada juga perusahaan seperti Arun. Arun merupakan perusahaan pengapalan yang mana perusahaan Arun dimiliki oleh Pertamina. Selanjutnya kita lihat lagi ada di Aceh Utara ada perusahaan PIM ataupun Pupuk Iskandar Muda. Perusahaan PIM ini merupakan perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang mana fokusnya PIM ini adalah dia membuat pupuk. Nah, jadi kalau kita melihat ataupun kita mempelajari terkait dengan struktur pembuatan pupuk itu, yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan pupuk itu adalah gas.
Nah, jadi kalau kita selama ini kita sering menggunakan pupuk, ternyata bahan yang digunakan paling utama itu adalah gas. Jadi gas yang dihasilkan oleh mobil oil tersebut disalurkan ke PIM. Namun kalau kita melihat saat ini, PIM dalam beberapa tahun belakangan ini sudah dilakukan ataupun sudah mulai diaktifkan kembali. Padahal sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, PIM bisa dikatakan mati suri, ataupun ya aktivitasnya sangat hidup mau, hidup segan mati tak mau. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini sudah mulai dihidupkan kembali. Namun permasalahannya adalah gas yang digunakan oleh PIM ini merupakan gas yang dikirim dari daerah lain. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan PIM ini efisiensinya sangat-sangat boros, tidak ada efisiensi. Yang mana sebelumnya perusahaan dari mobil oil yang mana letaknya masih di sekitar Aceh Utara langsung melakukan pengiriman ke perusahaan PIM tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan efisiensi terhadap perusahaan PIM pada saat itu sangat-sangat tinggi. Namun saat ini perusahaan PIM itu mendapatkan gas dari daerah lain. Nah, sehingga untuk menjalankan PIM saat ini sudah sangat membutuhkan modal yang sangat banyak, sehingga sangat tidak efisiensi. Nah, sengaja negara menghidupkan kembali sebenarnya adalah karena untuk membuat sebuah pabrik tersebut itu bukan membutuhkan dana yang sangat kecil, perlu miliaran, ratusan miliaran malahan. Ketika perusahaan ataupun pupuk tersebut tidak digunakan, maka dikhawatirkan PIM akan rusak sendiri, ataupun ya barang-barangnya tidak efektif. Jadi walaupun dipandang ataupun dilihat tidak efektif ataupun tidak efisiensi, namun PIM tetap dibuka ataupun tetap digunakan. Salah satu adalah tujuannya untuk menjaga aset negara tersebut. Nah, tapi mudah-mudahan ke depannya terkait dengan penggunaan gas tersebut bisa diefisiensi sehingga perusahaan PIM bisa berjalan. Selanjutnya di Aceh Utara juga ada beberapa perusahaan-perusahaan lain seperti KKA, Kertas Kraft Aceh. Nah, itu kalau saudara mau pergi ke Takengon, itu ada perusahaannya di sana. Namun sampai saat ini perusahaan tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan ada juga ASEAN. Nah, ASEAN juga merupakan salah satu perusahaan investasi asing yang masuk. Tapi kalau kita melihat ASEAN saat ini sudah seperti hutan ya perumahannya ya, karena letaknya berada di samping Jalan Banda Aceh Medan. Nah, berikutnya kita melihat lagi adalah salah satu investasi yang ada di Aceh Besar, yaitu investasi semen Andalas. Nah, tapi kalau kita melihat investasi semen Andalas sampai saat ini masih beroperasi ya. Nah, tapi terkait dengan kepemilikannya sudah beberapa kali terjadi pergantian. Nah, yang mana kalau kita melihat awalnya Lafarge sebagai pemilik semen Andalas itu kepemilikan awalnya, namun telah berganti beberapa kali. Kemarin beberapa tahun yang lalu sempat dimiliki Cina, namun sampai saat ini kalau saya tidak salah semen Andalas sudah dimiliki oleh pemerintah Aceh. Nanti bisa dibaca lagi apakah kepemilikannya 100% oleh pemerintah Aceh ataupun pemerintah Aceh hanya memiliki sebagian sahamnya, atau bisa saja terkait dengan kepemilikannya pemerintah Aceh tidak memilikinya. Nanti saudara-saudara bisa melakukan ataupun mengeceknya kembali ya. Jangan nanti saya memberikan informasi yang salah. Selanjutnya kita melihat lagi adalah ini hal terkait masalah penting kalau menurut saya kalau kita berbicara terkait dengan investasi yang ada di Aceh. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa mengelak ataupun kita tidak bisa menghilangkan terkait dengan konflik yang terjadi di Aceh ini. Nah, karena konfliknya sudah sangat panjang, ya kurang lebih sekitar 30 tahunan.
lebih spesifiknya nanti saudara bisa melihat lagi terkait dengan kapan terjadinya konflik di Aceh tersebut. Namun ada beberapa penyebab yang menjadi ataupun yang menimbulkan terjadinya konflik di Aceh, sehingga muncullah gerakan Aceh Merdeka yang mana diketuai oleh Hasan Tiro. Nah, kalau kita melihat di sini ada 3 faktor yang paling penting sehingga munculnya gerakan Aceh Merdeka. Yang pertama kali adalah perbedaan pendapat tentang hukum Islam. Ini memang hal yang sangat menarik karena kalau kita melihat ketika Aceh menjadi ataupun bergabung menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia, pada saat itu Soekarno datang ke Aceh dan meminta ataupun mengajak Aceh untuk menjadi salah satu provinsi yang ada di dalam Indonesia. Dan pada saat itu pemimpin Aceh meminta salah satunya adalah diberikannya kekuasaan Aceh untuk menjalankan hukum Islam. Nah, jadi sebenarnya itu menjadi salah satu permasalahan munculnya GAM. Nah, tapi itu tidak perlu kita bahas terlalu jauh karena bukan materi yang akan kita bahas. Yang kedua adalah poin yang paling penting terkait dengan investasi itu adalah ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya pada slide sebelumnya, karena dilihat di Aceh ini sangat banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak ataupun yang memanfaatkan hasil alam Aceh, namun nyatanya yang terjadi di Aceh sangat berbeda. Yang mana seharusnya dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke Aceh, maka hal itu sebanding dengan perkembangan yang terjadi di Aceh. Namun nyatanya terkait dengan hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Banyak kekayaan-kekayaan ataupun pendapatan yang didapatkan dari Aceh tersebut mayoritasnya ataupun dibawa ke Jakarta, ataupun lebih tepatnya adalah terjadinya pembangunan paling pertama kali terjadi itu di daerah Jawa, sehingga daerah-daerah di provinsi-provinsi lain tidak mendapatkan pembangunan. Nah, itu merupakan salah satu juga awal terjadinya konflik yang terjadi di Aceh. Yang ketiga, peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh bekerja di bidang strategis. Nah, jadi pada saat itu juga banyak orang-orang yang berasal dari Jawa, mereka masuk ke Aceh. Nah, karena pada saat dulu kita mengenal ataupun sering mendengar ada yang namanya transmigrasi. Nah, malahan pada saat itu bukan hanya terkait bidang-bidang strategis, namun banyak juga bidang-bidang terkait dengan kelas menengah ke bawah. Seperti banyaknya pada saat itu dikirimkan orang-orang dari Jawa masuk ke Aceh dan mereka diberikan tanah secara cuma-cuma untuk menggarap. Jadi ini beberapa faktor yang terjadi ataupun awal mulanya konflik di Aceh. Setelah itu kita melihat ketidakpuasan terkait distribusi sumber daya alam. Nah, jadi kita hanya melihat salah satu poinnya saja ya, walaupun tadi kita melihat ada 3 hal yang sangat penting munculnya gerakan Aceh Merdeka, namun karena topik kita terkait dengan investasi di Aceh, maka kita hanya melihat salah satu topiknya saja. Yang pertama kali kita bisa membaca di sini adalah Aceh setelah masuknya banyak perusahaan dari luar negeri yang mayoritasnya melakukan aktivitas ekonomi di Aceh Utara. Ini penekanannya saya menggunakan Aceh Utara saja, walaupun pada saat itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang telah masuk di Aceh. Namun saya penekanannya di sini Aceh Utara karena seperti yang saya katakan tadi, ada sangat banyak perusahaan-perusahaan dengan skala yang sangat besar melakukan eksplorasi di Aceh Utara tersebut. Nah, Aceh setelah masuknya banyak perusahaan dari luar negeri yang mayoritasnya melakukan aktivitas ekonomi di Aceh Utara, melihat ketidakadilan dalam pendistribusian hasil kekayaan alam. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada saat itu, karena banyaknya perusahaan asing, Aceh
Aceh dikenal dengan provinsi petrodolar ataupun daerah dengan penghasil dolar. Nah, karena kekayaan alam yang dihasilkan dari provinsi Aceh tersebut adalah kekayaan yang dikirimkan ataupun yang dijual ke luar negeri. Nah, sehingga dikatakan pada saat itu adalah Aceh menjadi daerah penghasil dolar. Yang ketiga, namun perekonomian Aceh sangat jauh berbeda dengan investasi yang terus naik di Aceh. Nah, ini maksudnya ada ketimpangan antara meningkatnya investasi yang terjadi di Aceh, namun sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat itu di Provinsi Aceh. Nah, oleh karena itu, makanya kita bisa mengatakan salah satu dampak adanya perdamaian antara GAM dan pemerintah Aceh, diberikannya Aceh menjadi daerah khusus, yaitu adanya kita mengenal ada dana otsus. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dana otsus itu lebih jauh, yang mana pada saat ini kurang lebih Aceh mendapatkan 15 triliun per tahunnya. Itu merupakan dana yang sangat banyak ya. Kalau kita bandingkan penduduk Aceh yang hanya berjumlah 4.500.000 kurang lebih. Nah, karena terkait dengan dana APBD tersebut, setiap provinsi hanya diberikan berdasarkan dua kategori. Yang pertama kali adalah jumlah penduduknya. Nah, jadi tidak mungkin sebuah provinsi dengan penduduk yang dikit ataupun sedikit bisa diberikan dana yang sangat banyak. Itu hanya Aceh. Yang kedua, sumber dana ataupun APBD tersebut bisa diberikan berdasarkan penghasilan daerah tersebut. Nah, jadi makanya kalau kita melihat DKI Jakarta merupakan daerah dengan dana APBD tertinggi. Hal ini karena yang pertama kali memang bisa dikatakan penduduk Jakarta lumayan banyak, walaupun apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, penduduk Jakarta memang tidak sebanyak dua provinsi tadi, namun Jakarta juga menjadi salah satu provinsi dengan penghasilan daerah terbesar. Nah, sehingga Jakarta mendapatkan APBD yang sangat-sangat besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, jadi tadi merupakan dua indikator kalau kita berbicara terkait dengan besaran jumlah APBD setiap provinsi. Nah, namun kalau kita melihat Aceh, karena menjadi suatu ataupun karena menjadi bagian dari daerah otonomi khusus, maka Aceh diberikan dana yang khusus juga. Nah, dia tidak seperti provinsi-provinsi yang lain yang berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan jumlah pendapatan daerahnya. Nah, namun dalam konteks Aceh terkait dengan APBD-nya ada dana otsus tersebut, yang mana fungsinya dana otsus tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan. Karena selama terjadinya peperangan tersebut, kurang lebih ya bisa katakan 30 tahun, Aceh sama sekali ataupun sangat minim terjadinya pembangunan. Malahan banyak sekolah-sekolah yang dilakukan ataupun dibakar. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan pendidikan yang terjadi di Aceh sangat-sangat minim. Kan kita katakan ataupun kita sering mendengarkan bahwa sebuah daerah akan menjadi maju ketika penduduknya memiliki pendidikan yang baik. Itu selalu menjadi ataupun bisa dikatakan sejalan. Contohnya kita bisa melihat negara-negara lain yang mana negara-negara tersebut memiliki universitas-universitas yang masuk ke dalam 100 perguruan tinggi terbaik di dunia, itu sebanding dengan kualitas perekonomian negara tersebut. Contohnya seperti Amerika. Banyak universitas-universitas Amerika yang masuk ke dalam jajaran 100 besar universitas terbaik. Setelah itu ada juga Inggris, Singapura malahan, United National Singapore, ada Nanyang
university. Jadi itu selalu sejalan. Semakin banyaknya universitas yang bereputasi akan sebanding dengan kualitas negara ataupun lulusannya. Setelah itu yang menjadi faktor terakhir juga adalah Aceh menjadi salah satu daerah termiskin. Nah, jadi ini terkait dengan ketidakpuasan distribusi tadi, sehingga karena tidak adanya pembagian yang adil, maka pada saat itu Aceh menjadi salah satu daerah termiskin. Nah, walaupun permasalahannya kalau kita melihat sekarang, walaupun dana otsus tersebut sudah lebih dari 10 tahun, karena dana otsus kurang lebih sudah diberikan sejak adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh yang disahkan pada tahun 2006. Namun sampai sekarang kalau kita melihat ternyata dana sebesar itu, dana triliunan rupiah tersebut belum banyak memberikan dampak. Karena setiap tahunnya ternyata Aceh menjadi salah satu daerah provinsi termiskin di Sumatera. Itu di Sumatera ya. Kalau di seluruh Indonesia ketiga ataupun keempat terbawah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Padahal dana otsusnya sudah sangat besar. Setelah itu kita melihat lanjutannya adalah terkait dengan perdamaian Aceh. Terjadinya bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 menjadi awal mula adanya perbincangan terkait dengan perdamaian antara GAM dan pemerintah RI. Nah, jadi di sini menjadi salah satu pemicu adanya pembicaraan antara GAM dengan pemerintah RI. Nah, namun sebelumnya sebenarnya sudah ada beberapa kali perbicaraan ataupun pertemuan antara GAM dengan pemerintah RI, namun ujung-ujungnya tidak menemukan keputusan yang menguntungkan dua belah pihak. Namun setelah adanya tsunami, hal tersebut banyak menjadi pertimbangan bagi dua pihak tersebut. Dengan adanya perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang melahirkan butir-butir terkait dengan investasi asing dalam MOU Helsinki dan kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Nah, jadi di sini sebelum adanya undang-undang di sini kita sering mendengar ataupun kita mengetahuinya ada MOU Helsinki. Boleh dikatakan MOU Helsinki itu sebenarnya adalah garis-garis besar yang ingin didapatkan oleh Aceh. Jadi setelah adanya MOU Helsinki tersebut, maka diurutkan ataupun dibuatlah undang-undang khusus untuk mengakomodir segala hal yang diatur ataupun yang dijabarkan di dalam MOU Helsinki secara lebih detail. Hal-hal tersebut bisa kita lihat, yaitu yang pertama kali, poin penting mengatur investasi di Aceh dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jadi di sini hal-hal yang penting yang diatur di dalam MOU Helsinki terkait dengan investasi asing ya. Pada dasarnya, MOU Helsinki yang menjadi acuan kebijakan setelah Aceh damai hanya menyinggung saja persoalan investasi asing. Sebagaimana dicantum dalam butir 1, 3, 2 yang bunyinya sebagai berikut. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional, serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. Jadi ini merupakan bunyi dari MOU Helsinki pada butir 132 tersebut. Setelah adanya MOU tersebut, maka dituanglah ke dalam pasal 165 UU PA. Di sini saya bacakan saja terkait dengan hal-hal penting terkait dengan investasi. Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal
dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang berlaku secara nasional. Nah, jadi kalau kita melihat poin terakhir di dalam ayat kedua ini, walaupun Aceh telah diberikan kewenangan untuk melakukan ataupun mendapatkan investor asing, namun ternyata di dalam 165 UU PA di sini dia menjelaskan harus memperhatikan norma standar, prosedur yang berlaku secara nasional. Nah, berarti boleh dikatakan masih ada batasan-batasan yang mana batasan tersebut diatur oleh negara. Contohnya saja terkait dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kewenangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebelum sebuah perusahaan dapat menjalankan aktivitas. Nah, jadi di sini tetap ini memang nggak tahu apakah memang sengaja dibuat ataupun memang harus dibuat. Karena memang kalau kita tidak mengatur terkait dengan seperti AMDAL tadi, itu juga akan berdampak kerugian bagi masyarakat sendiri. Nah, karena apabila tidak ada peraturan-peraturan seperti tadi ataupun analisa seperti tadi, sebuah perusahaan bisa saja melakukan tanpa adanya ataupun bisa melakukan sesuka hatinya. Memang sedangkan AMDAL tersebut padahal kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan syarat keharusan bagi perusahaan khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam seperti ya gas, minyak, setelah itu hal-hal yang terkait dengan lingkungan harus adanya izin AMDAL tersebut. Nah, jadi di situ ada batasan ya, walaupun tadi Aceh diberikan kewenangan untuk melakukan investasi internal ataupun eksternal. Hambatan investasi di Aceh. Di masa awal perdamaian, mengapa investor berlomba-lomba datang ke Aceh sehingga mencapai jumlah yang mengejutkan meskipun dengan nilai investasi kecil. Nah, seperti contohnya adalah beberapa perusahaan-perusahaan pembiayaan. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan investasi, bukan hanya investasi yang jumlahnya besar, ataupun investasi dalam skala miliaran, ratusan miliar, seperti membuka tambang, membuat perusahaan produksi mobil, tapi investasi itu juga bisa dalam konteks kecil. Contohnya sebelum 2006, ini setahu saya, di Aceh itu sangat-sangat jarang ada perusahaan-perusahaan pembiayaan seperti FIF, Adira, dan berbagai macam jenis-jenis lainnya. Namun setelah adanya perdamaian yang terjadi di Aceh, banyak perusahaan-perusahaan tadi mulai masuk ke Aceh. Mungkin salah satunya adalah faktor sudah adanya keamanan. Karena seperti yang kita bahas ataupun yang telah kita ketahui, tidak ada sebuah investor yang ingin masuk dan mereka harus dikatakan menghabiskan modal yang sangat banyak tanpa mendapatkan keuntungan. Karena mereka memiliki persepsi, banyak kemudahan dan fasilitas tersedia di Aceh dengan adanya MOU Helsinki yang menjadikan Aceh sebagai sebuah self-government seperti yang dipraktekkan di Alan Island, Finlandia, dan Jeju, Korea Selatan. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan self-government ini, di mana sebuah provinsi diberikan kewenangan untuk menjalankan investasi khusus, dia tanpa ada kewenangan dari pusat. Dan hal tersebut telah dicontohkan oleh dua negara, yang mana di Alan Island dan di Jeju, Korea Selatan. Hambatan berikutnya adalah ternyata setelah mereka melakukan kegiatan investasi, apa yang mereka pikirkan ada yang sangat istimewa di Aceh. Dalam kenyataannya, Aceh terikat dengan apa yang dinamakan dengan norma standar dan prosedur yang sama dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, ini berhubungan tadi ketika kita melihat yang ada di dalam pasal 2 ini. Prosedur yang berlaku secara nasional. Salah satunya seperti tadi,
adanya ataupun harus mengurusnya AMDAL salah satu ya, dan mesti ada syarat-syarat yang harus diurus ketika berbicara terkait dengan bisnis yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Yang terakhir yang menjadi lanjutannya adalah proses perizinan dari pemerintah pusat tetap ada. Nah, ternyata di sini masih ada hal-hal yang diatur oleh pemerintah pusat dan terkadang rumit sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 165 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ini masih terkait tadi seperti AMDAL. Berikutnya, alasan negara maju ingin melakukan investasi di daerah. Nah, ini kita melihat sedikit terkait kenapa banyak perusahaan dari luar negeri ataupun negara-negara maju, mereka ingin masuk ke daerah-daerah. Yang pertama kali di sini adalah karena adanya peraturan ataupun kebijaksanaan yang mendukung investor asing menanam modal di Indonesia ataupun khususnya di Aceh ya. Hal ini tidak lain karena sebuah daerah berkembang itu mereka membutuhkan modal untuk membangun sebuah negara. Karena tanpa adanya investor dari luar negeri, maka untuk membangun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bisa kita contohkan seperti daerah Timur Tengah, Dubai, Uni Emirat. Nah. Berikutnya, tersedia tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah. Banyak perusahaan-perusahaan dari negara maju yang mana ketika mereka membuat perusahaan di negaranya mereka sendiri, itu membutuhkan modal ataupun gaji yang sangat besar dibandingkan dengan daerah-daerah, ya salah satunya adalah negara-negara berkembang ataupun daerah-daerah yang mana perekonomiannya masih tertinggal dibandingkan dengan daerah yang lain. Yang ketiga, pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk yang besar. Nah, itu menjadi salah satu juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan luar negeri untuk masuk ke negara-negara yang mana penduduknya sangat banyak. Salah satunya adalah seperti di Indonesia, di Cina, di India. Kalau kita melihat tiga negara tersebut menjadi negara-negara dengan populasi terbesar di dunia. Faktor keempat, tersedianya sumber kekayaan alam yang melimpah. Nah, ini seperti yang terjadi di Aceh. Dan yang terakhir adalah adanya stabilitas politik. Nah, jadi kalau kita melihat slide per slide terkait dengan investasi yang terjadi di Aceh, memang sangat panjang ya kalau kita berbicara, atau ketika kita melihat lebih jauh lagi terkait dengan investasi yang terjadi di Aceh. Memang saya tidak bisa melepaskan terkait dengan hal-hal seperti tadi, yaitu terkait dengan konflik. Karena memang bisa dikatakan Aceh menjadi sebuah negara yang telat maju ataupun menjadi salah satu negara ataupun provinsi yang termiskin, boleh dikatakan adalah karena faktor peperangan yang membuat hal tersebut terjadi. Bisa kita melihat banyak negara-negara yang di mana negara tersebut adanya peperangan, hal tersebut selalu sebanding dengan perekonomian negara tersebut. Contohnya kita melihat negara-negara seperti Afghanistan, Iran, Irak, setelah itu negara-negara yang berada di Afrika, seperti Sudan, itu merupakan negara-negara yang menjadi pusatnya peperangan ataupun sampai sekarang masih terjadinya peperangan. Sehingga bisa kita melihat hal itu selalu sebanding ataupun sejalan dengan perekonomiannya. Nah, tapi kalau kita melihat negara-negara yang berada di yang berada di Eropa ataupun Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka memiliki kestabilan keamanan yang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan investor dan pendidikan sangat mudah terjadi ataupun sangat mudah berkembang. Hal itu makanya membuat negara-negara tersebut bisa menjadi negara-negara yang maju. Demikianlah
terkait perkuliahan kita, terkait dengan perkembangan investasi di Aceh. Apabila saudara-saudara ataupun teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan terkait dengan bahan ajar kita hari ini ataupun bahan diskusi kita ini, saudara-saudara nanti bisa mengirimkan WA ataupun menanyakan di kolom komentar. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat kepada saudara-saudara dan bisa mengambil plus dan minus terkait dengan investasi di Aceh. Demikian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.